Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladzina astafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kafa. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita tadi malam tentang fadilah dan keutamaan puasa. Kita sudah menjelaskan bahwa puasa itu bukan hanya disyariatkan kepada kita umat Islam, tetapi juga disyariatkan kepada umat-umat sebelum kita, umat-umat terdahulu. Bahkan diamalkan oleh makhluk-makhluk Tuhan selain manusia. Dari puasa kita akan mendapatkan keberkahan, kita akan mendapatkan banyak fadilah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh dijamin dan dijanjikan oleh Tuhan ampunan baginya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh ketulusan, kesungguhan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Di hadis lain bahkan disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban kharajat min dzunubihi kayaumi waladathu ummu. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesungguhan, maka kelak dia setelah selesai Ramadan, dia akan keluar dari Ramadan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Sahabat-sahabat dan jamaah sekalian yang berbahagia. Nah, kalau dalam Ramadan atau kalau dalam pelaksanaan ibadah puasa banyak hikmah dan fadilah yang kita dapatkan. Kita diampuni dosa kita. Kita dibukakan pintu surga. Dibukakan pintu bagi mereka yang ingin berdoa, doanya istajabah, dikabulkan oleh Tuhan. Dan banyak lagi fadilah-fadilah lain. Lalu bagaimana tuntunan Islam tentang pelaksanaan ibadah puasa? Sahabat-sahabat sekalian, dalam pelaksanaan ibadah puasa, yang pertama adalah kita berniat untuk melaksanakan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena yang lain. Bukan karena ingin mau dapat ilmu, bukan karena ingin dapat kesaktian, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat dalam pelaksanaan ibadah puasa ada beberapa pendapat. Yang masyhur di kalangan kita adalah pendapat Imam Syafi'i. Tapi sekedar untuk diketahui, ada pendapat yang mengatakan bahwa puasa Ramadan itu adalah puasa 1 bulan penuh. Sehingga saat memasuki Ramadan, kita bisa berniat sekali bahwa saya akan melaksanakan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan di tahun ini karena Allah semata-mata. Nawaitu sauma syahri Ramadan kullah hadhihi sana lillahi ta'ala. Saya berniat puasa Ramadan 1 bulan penuh di tahun ini karena Allah. Itu pendapat Imam Malik. Tapi sekali lagi yang masyhur di kalangan kita, yang banyak diamalkan masyarakat di Indonesia adalah pendapat dan yang diajarkan serta diamalkan oleh Imam Syafi'i. Bahwa meski Ramadan itu diperintahkan kita puasa penuh selama sebulan, tetapi sebenarnya setiap hari dari bulan Ramadan itu sendiri atau setiap hari dalam 1 bulan itu sebenarnya terpisah. Sehingga kita mesti meniatkan setiap malam atau setiap kita akan sahur, makan sahur, kita berniat untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Niatnya nawaitu shauma gadin an ada'i fardi syahri Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala. Saya berniat untuk melaksanakan puasa besok sebagai ibadah fardu Ramadan di tahun ini karena Allah.
Sahabat-sahabat sekalian, jadi yang pertama adalah kita harus melakukan niat untuk melaksanakan ibadah puasa. Niat ini menjadi penting karena niat inilah yang akan mengantar setiap amalan dan aktivitas kita kepada Allah. Yang kedua, ketentuan dalam pelaksanaan ibadah puasa adalah kita melakukan imsak. Apa itu imsak? Menahan diri. Menahan untuk tidak melakukan sesuatu yang bisa membatalkan ibadah puasa. Apa saja yang membatalkan ibadah puasa kita? Ya tentu makan minum, berhubungan suami istri, atau mungkin kita muntah dengan sengaja. Bagi laki-laki ataupun perempuan dengan sengaja melakukan perbuatan yang merangsang nafsunya. Bagi wanita yang datang bulan ataupun yang nifas, itu semua bisa membatalkan puasa. Tetapi tentu yang batal itu ada yang batal karena disengaja, dan ini yang dosa dan sebuah kesalahan. Ada yang batal bukan karena disengaja. Misalnya orang datang haid bagi perempuan, nifas bagi perempuan, itu sesuatu yang tidak disengaja. Jamaah sekalian yang berbahagia, itu yang membatalkan ibadah puasa kita. Tetapi ada juga yang membatalkan pahala atau nilai puasa kita. Kita berpuasa, tetap dianggap puasa, tetapi nilai dan pahala puasa kita batal. Salah satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yada' qaula zuri wal amalu bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan sia-sia, perkataan dan perbuatan dosa, perkataan dan perbuatan jahat, maka tidak ada bagi Allah, Tuhan tidak akan menerima puasanya ketika dia hanya meninggalkan makan dan minum itu sendiri. Jadi menahan imsak juga termasuk menahan diri kita dari perbuatan, dari perkataan sia-sia, perkataan yang tidak baik, perbuatan dan perkataan yang bisa merusak kehidupan masyarakat kita. Misalnya apa? Yang pertama, al-fitnah. Fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah adalah menceritakan bahwa seseorang itu berbuat jahat, punya aib, punya cacat, tetapi cacat, aib, dan kejahatan itu sebenarnya tidak ada pada orang itu. Dia hanya menyebarkan hal-hal yang buruk tentang orang, dan orang kejahatan dan keburukan itu sebenarnya tidak ada pada orang itu. Itu fitnah namanya. Sementara al-ghibah wan namimah, ghibah itu adalah menceritakan keburukan orang lain. Keburukan itu betul ada pada orang lain, tetapi keburukan ini tidak disenangi orang lain saat orang lain tidak ada, dengan tujuan untuk merendahkan orang lain. Itu juga namanya ghibah. Lalu apa yang dimaksud dengan an-namimah? An-namimah adalah kita menceritakan bahwa kamu dicerita jelek oleh si A, lalu sampai kepada si B menyampaikan kamu dicerita jelek oleh si B. Nah, menyampaikan informasi dari si A dan si B dengan harapan si A dan si B ini kemudian menjadi tidak akur, ngadu domba. Nah, perbuatan ini juga adalah perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Demikian juga dengan al-kazib, kebohongan. Ini juga bisa membatalkan ibadah puasa kita. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebagai bagian dari imsak untuk menahan diri,
ketika kita melaksanakan ibadah puasa, maka perbuatan semacam ini mesti kita hindari, kita tahan, katakan bahwa ana shaim, saya sementara puasa. Oleh karena itu, sahabat-sahabat, adik-adik, anak-anak saya yang mungkin aktif bermedia sosial, saat menerima informasi lewat akun Facebooknya, WhatsApp, Instagram, Twitter, periksa baik-baik. Apakah informasi yang masuk itu bukan dusta? Bukan fitnah? Apakah itu dimaksudkan bukan untuk menghasut, mengadu domba? Atau mungkin menceritakan kejelekan orang lain agar orang lain itu menjadi tidak baik di mata masyarakat? Tindakan semacam ini, jika ada informasi semacam itu, keep, cukup di Anda. Jangan disebarkan. Cukup sampai di HP kita. Jangan disebarkan ke orang lain. Karena saat kita menyebarkan ke orang lain, maka kita menjadi mata rantai penyebaran dusta, penyebaran fitnah, penyebaran ghibah dan namimah. Dan ketika kita menjadi bagian dari mata rantai itu, maka sebenarnya kita telah melakukan perbuatan itu meski bukan kita yang membuatnya, meski bukan kita yang menguploadnya pertama kali, tapi kita menjadi bagian dari perbuatan itu, dan itu bisa membatalkan pahala dan nilai puasa kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, puasa ini mengajarkan kita betul-betul agar bisa mengontrol diri, menahan diri, agar jangan melakukan hal-hal yang bisa merusak nilai puasa kita. Seperti perbuatan, perkataan, qaulaz zur wal amalu bih. Jamaah sekalian, selanjutnya adalah al-fitr. Kita setelah melaksanakan ibadah puasa, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dan pahala puasa kita selama sehari penuh, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Maka saat tenggelam matahari kita melaksanakan buka puasa. Buka puasa adalah sebuah kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Lis-shaim farhatan, bagi orang berpuasa ada dua kebahagiaan, ada dua kesenangan, ada dua kegembiraan. Farhatun indal fitr, kegembiraan ketika kita hendak berbuka puasa, dan kegembiraan ketika kita kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesukariaan. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya untuk kita, tentu untuk pribadi saya dan pada keluarga saya semua. Semoga kita melaksanakan ibadah puasa betul-betul sesuai dengan tuntunan agama. Kita niatkan puasa kita lillahi ta'ala. Kita sepakat untuk berkomitmen menahan dari perbuatan yang bisa membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa kita. Dan insya Allah kita akan mendapatkan kegembiraan saat berbuka puasa dan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.